agar tak salah arah, tak salah langkah, dalam memahami firqah-firqah ini. Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito. Kali ini, kita akan merequest sebuah kitab, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang ditulis di dalam buku kitab ini, itulah yang akan kami sampaikan. Pengarang buku ini, oleh Kiai Haji Sijarudin Abbas. Beliau berasal dari Putra Bengkawas, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Asli Minangkabau, lahir tanggal 5 Mei tahun 1905. Ini buku karangan beliau cetakan ke-11, penerbit, Pustaka Tarbiyah Jakarta, tahun 1985, sesama orang Minang, dan sesama umat muslim. Tentu kami sangat menjunjung tinggi, dan menghormati, dan mempelajari, dikit demi sedikit semua ilmu, dan pemahaman yang terkandung dalam buku ini. Oleh sebab itu, karena rasa cinta, dan ikut menjaga buku ini, agar tidak hilang dari peredaran, dan dibacakan, sesuai apa yang tertulis di buku ini, bersama Carito Lubuak Carito. Oleh sebab itu kami Lubuak Carito, ingin merequest lagi buku ini, agar kami bisa lebih mudah lagi memahami tanpa membaca, dengan menyimak apa yang kami sampaikan, semua sama dengan apa yang tertulis dalam buku ini. Semoga dengan cara penyampaian seperti ini, buku ini akan lebih mudah dipahami oleh para generasi terus-menerus di dalam Carito Lubuak Carito ini. Semoga saja bermanfaat. Firman Tuhan, dalam Al-Quran, Bismillahirrohmanirrohim, dan Tuhanmu, adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Ia, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, diantarkan semua puji untuk Allah, Tuhan yang mula-mula menciptakan, dan yang menghidupkan kembali sesudah mati, Tuhan yang memperbuat apa saja, yang dikehendakinya, yang besar, dan yang tinggi, yang tunggal, yang Maha Esa, tiada yang menyerupai Dia, yang mempunyai sifat-sifat kebesaran dan kemuliaan. Shalawat dan salam dipohonkan untuk penghulu kita, imam sekalian Rasul, Nabi paling akhir, yang diutus Tuhan paling akhir, yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira untuk hamba-hambanya, yang soleh, dan kabar duka untuk umat yang durhaka, Rasul yang memanggil umat ke jalan Allah, dengan izin Tuhan, dan pelita yang menerangi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dipohonkan, sholawat dan salam, yang tetap bergandengan, sampai akhir zaman, untuk para sahabat, dan keluarga Nabi yang baik-baik dan yang suci, bersih dari noda, yang Tuhan redho kepada mereka, dan mereka redho kepada Tuhan. Akhirnya dinyatakan, bahwa cukuplah Tuhan pelindung kita, ialah penolong, dan pelindung yang sebaik-baiknya. Inilah yang perlu kita renungkan bersama jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar kita benar-benar hidup dalam beriman, dan mati secara Islam untuk menuju alam akhirat nanti. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Kita akan membahas semua, tentang pemahaman i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang ditulis di dalam buku kitab ini, itulah yang akan kami sampaikan. Dan juga, perlu kami beritahukan, karena tidak samanya suara tektospek Google, dengan bacaan Arab, hadisnya, kami cuma mengetik artinya saja, di setiap hadis yang kami sampaikan, dan menampilkan di video ayat yang kami maksud, agar tidak salah paham para pendengar Lubuak Carito, semoga dimaklumi. Bismillahirrahmanirrohim. Amma, Bagdu, saudara-saudara, pendengar yang terhormat, inilah mukodimah dari buku ini, yang bernama, I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam mukodimah ini, akan diuraikan beberapa hal, yang bertalian dengan isi buku, dengan tujuan untuk membukakan pintu, bagi pendengar dan untuk mengetahui ala kadarnya, situasi sekitar buku kitab ini, yaitu, simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini yang tertulis di buku ini saya akan bacakan. Dalam sejarah telah dicatat, bahwa, di lingkungan masyarakat umat Islam, dari abad-abad permulaan, sampai sekarang, terdapat firqah-firqah dalam i'tiqad yang pahamnya, berbeda-beda atau bertentangan secara tajam, antara satu sama lain. Ini sudah menjadi fakta, yang tak dapat dibantah lagi, karena hal yang serupa, itu sudah terjadi. Mungkin Tuhan menjadikan semuanya, itu sesuai dengan hikmah-hikmah yang diketahuinya. Firqah-firqah dalam i'tiqad itu, ialah, firqah-firqah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Musyabihah, Bahayah, Ahmadiyah, Ibnu Taimiyah, Wahabiyah, dan lain-lain. Di samping firqah Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, yaitu
firkah jumhur, umat Islam yang banyak di dunia ini, siapa yang membaca kitab-kitab usuluddin, ilmu tauhid, terutama kitab-kitab dalam bahasa Arab, niscaya akan menjumpai paham firkah-firkah tersebut di atas, yang satu sama lainnya bertentangan. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, agar tak salah arah, tak salah langkah. Oleh sebab itu, kita memberi pemahaman, meski banyaknya perbedaan. Oleh sebab itu, simak baik-baik. Lalu bagaimana, walaupun umat Islam di Indonesia, sedari dulu menganut paham i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunni, tetapi dalam waktu yang akhir ini, banyak pula karangan buku-buku dalam bahasa Indonesia, yang isinya berlawanan, dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sampai ada yang memuji-muji setinggi langit, faham Syiah, dan Mu'tazilah, dan bahkan ada pula yang taklid, tanpa reserve kepada Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa Tuhan Allah, duduk bersela di atas arsy. Di samping itu, ditaburkan pula faham Ahmadiyah, faham Bahayah, yang berpendapat masih ada Nabi, sesudah Nabi Muhammad, dan seluruh agama harus disatukan. Saking meluap-luapnya orang-orang pemuji faham Syiah, sampai ada yang menuliskan, dalam bukunya, jumlah kaum Syiah, di atas dunia ini, 30%, dari jumlah orang Islam 900 juta banyaknya, atau kurang lebih 300 juta, angka ini sudah terang sangat keliru. Karena jumlah umat Islam di seluruh dunia waktu itu tidak lebih dari 600 juta orang. Kaum Syiah di dunia ini waktu itu paling banyak 22 juta, yaitu 7 juta di Persia, 2/4 juta di Irak, 5 juta di Pakistan dan India, 4 juta di Yaman, dan kira-kira 3/4 juta bertebaran di mana-mana. Hanya sekian tidak lebih. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Bertalian dengan ini dan itu, banyak sahabat-sahabat dari Kiai Haji Sirajuddin Abbas meminta dengan sungguh-sungguh kiranya mengarang sebuah buku dalam bahasa Indonesia, huruf Latin, yang dapat menerangkan kebenaran, faham, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, di samping harus dikupas kesalahan-kesalahan, faham kaum Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Bahayah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Sejauh mungkin, keterangan-keterangan itu harus diperkuat dengan dalil Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal ini sangat penting, dan sangat dirasakan keperluannya, demi untuk menjaga i'tikad dan kepercayaan yang benar dari umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Permintaan sahabat-sahabat Kiai Haji Sirajuddin Abbas, diperkenankan dengan mengarang buku kitab ini. Ini, kata beliau Kiai Haji Sirajuddin Abbas, walaupun saya tahu, ilmu saya dalam soal ini, tidak sedalam ilmu ulama-ulama Ahlus Sunnah ikutan saya, seperti, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Baihaqi, dan lain-lain. Di samping itu, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, mendorong saya untuk memperkenankan, permintaan sahabat-sahabat saya itu, yang artinya lebih kurang begini, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, sesudah diminta tidak diberikan, akan dikekang mulutnya, dengan kekangan api, di akhirat nanti. Hadis ini dirawikan, atau diriwayatkan, oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Maksud saya pada mulanya hanya akan menguraikan, atau menerangkan, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, dalam buku ini, tetapi kemudian ternyata, bahwa untuk memberikan, keterangan terperinci, dari i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dibutuhkan pula kupasan, i'tikad dan kepercayaan, firkah-firkah lain, supaya nampak jelas perbandingannya, dan perlainannya. Karena itu dalam buku ini, walaupun namanya, hanya, i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun akan diungkapkan, dan digali juga asal-usul dan pengajian, firkah-firkah yang lain itu. Ini, kata beliau Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Hal ini, tak apa-apa, dan bahkan lebih baik, supaya jelas hitam putihnya, sesuatu soal, yang dibicarakan. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Ini yang tertulis, dalam mengarang buku ini, sebagai lazimnya dibiasakan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya akan berpedoman, dan berlandaskan, hanya kepada Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bukan kepada akal manusia, karena saya berkeyakinan, bahwa yang berhak membentuk syariat dan ibadat begitu juga dalam i'tikad umat Islam, hanyalah Allah dan Rasul, lain dari itu tidak, akal manusia, bagaimanapun cerdasnya,
tidak akan dapat menjangkau hal-hal yang jauh, apalagi yang gaib-gaib, apalagi yang memperkatakan sorga dan neraka, memperkatakan arsy dan kursi, yang terlalu jauh untuk dicapai oleh akal manusia. Dasar kita manusia hanyalah keimanan. Ini, kata beliau Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Sekali lagi keimanan, akan tetapi kita tidak membuang akal begitu saja. Akal dipakai untuk membantu, untuk membuka jalan. Adapun kata putus, terletak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Memang disinilah perbedaan yang prinsipil antara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Mu'tazilah meletakkan akal di bagian atas, tetapi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan Quran dan hadis lebih tinggi dan lebih menentukan. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Apa yang ditulis di dalam buku kitab ini, itulah yang akan kami sampaikan. Ada orang di Indonesia yang berpendapat bahwa perselisihan paham antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah tidaklah yang mengenai soal-soal yang prinsipil, tetapi soal-soal cabang agama. Perselisihan-perselisihan itu sama dengan perselisihan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dalam furu syariat. Oleh karena itu, biarkan sajalah perselisihan itu, jangan dikaji-kaji juga. Pendapat ini dikemukakan mereka dalam rangka usahanya supaya orang di Indonesia jangan menganut paham Sunni lagi, tetapi harus menganut paham Syiah. Keterangan orang itu tidak benar, karena perselisihan paham antara Ahlus Sunnah dan Syiah adalah mengenai soal-soal yang prinsipil, soal-soal pokok agama, bukan soal-soal furu syariat. Di dalam buku ini akan dibentangkan seluas-luasnya hal itu. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, agar tak salah arah, tak salah langkah dalam memahami. Saya merasa bahwa adalah suatu kewajiban mutlak bagi setiap orang Islam dewasa ini, yaitu pada waktu banyaknya simpang siur faham dan kepercayaan dalam masyarakat, untuk mengoreksi diri masing-masing, harus ditanyakan kepada diri sendiri, apakah paham yang kita anut sekarang ada termasuk faham dan itikad sebagai yang dianut Nabi dan sahabat-sahabat beliau, atau tidak? Di manakah kita berdiri? Termasuk golongan apakah kita? Maka untuk membantu saudara-saudara dalam mengoreksi faham dan itikad, simaklah baik-baik bacaan buku ini. Apa yang ditulis di dalam buku kitab ini, itulah yang kami bacakan. Simak dengan tenang sekali, 2 kali, lalu pahamkan dan renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Lalu kamu fahamkan satu persatu masalah yang dibicarakan. Mudah-mudahan Tuhan akan melimpahkan hidayat dan taufiknya kepada kita bersama, kepada Kiai Haji Sirajuddin Abbas, atau kepada channel Lubuak Carito, atau kepada siapapun yang mendengarkan ini. Insya Allah. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito. Andai kata saudara-saudara melihat bahwa ada sesuatu kehilafan dalam buku ini, atau dalam menyampaikan salah ketik di Lubuak Carito ini, saya harapkan disampaikan dengan surat tertutup, supaya kehilafan itu dapat dibenarkan, baik dari buku maupun salah ketik di Tekdospek Lubuak Carito. Akan tetapi, yang benar-benar terang salahnya, adapun yang tidak, belum dimengerti, simak dengan berulang-ulang kali, dan pahami, karena ini dibacakan dengan Tekdospek Google, takut salah koma, salah arti, dan juga bahwa sesuai dengan faham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperbolehkan. Ini, kata beliau Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Hadiah pahala mengarang buku ini saya hadiahkan dengan tulus ikhlas untuk arwah ibu bapak saya yang terdahulu, yaitu Syekh Abbas bin Abdul Wahab bin Abdul Hakim, yang bermakam di Ladang Lawas Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan untuk ibu saya, almarhumah Ramalah binti Jai, meninggal di Masjid Kapas Panji dan bermakam dekat Masjid Bengkawas, Bukit Tinggi. Saya mendoakan, mudah-mudahan Allah menyampaikan sebaik-baiknya, dan derajat beliau-beliau itu ditingkatkan oleh Allah ke derajat yang tinggi dalam surga Jannatun Naim. Dan juga doa yang sama diucapkan untuk Bapak Ustadz Anwar Malim Pahlawan dan Ibu Baryani Koto Hilalang. Semoga Allah menempatkan beliau di sorganya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Inilah Muqaddimah cetakan kedua dari buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cetakan pertama pada buku ini berlangsung pada tahun 1969 Masehi. Cetakan yang kedua adalah pada tahun 1971 Masehi. Pada hakikat cetakan pertamanya dalam masa 6 bulan,
sudah habis tetapi cetakan keduanya terlambat karena kesulitan-kesulitan teknis yang sukar diatasi. Buku cetakan pertama, tersebar luas di luar Pulau Jawa, seumpamanya, di Sumatera, di Lombok, di Sulawesi, dan di Kalimantan, hanya sedikit di Jawa Barat dan Jawa Timur. Buku ini, alhamdulillah mendapat sambutan baik, khususnya dari ulama-ulama, dan zuama, karena isinya memenuhi suatu yang kurang dalam perpustakaan-perpustakaan kita, yaitu sekitar penerangan tentang i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan perbandingannya dengan faham-faham lain. Buku yang macam ini jarang dikarang. Sebelumnya, yang dalam bahasa Indonesia, huruf Latin, buku ini, termasuk buku yang pertama. Cetakan yang kedua ini tidak berubah. Dari cetakan yang pertama, isinya tetap hanya di sana-sini ada tambahan, baik dalilnya, atau keterangannya, karena kami sebagai pengarang, menganggap perlu adanya tambahan itu, demi untuk memperkokoh sesuatu yang dibicarakan. Mudah-mudahan cetakan kedua ini diterima oleh masyarakat Islam dengan baik dan pula diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang berfaedah dunia akhirat. Amin. Jakarta, Juni tahun 1971. Pengarang, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Sahabat channel Lubuak Carito, simak baik-baik dan dipahami istilah-istilah dalam mengkaji dan memahami sebuah pemahaman agar kamu mengerti. Dengan maksud dan tujuan apa yang akan kamu pahami dalam memahami soal-soal dalam i'tikad, atau disebut juga kepercayaan. Dalam Islam, lebih baik terlebih dahulu dimaklumi istilah-istilah yang terpakai dalam lingkungan ini. Ketahuilah, Usuluddin artinya pokok agama, ilmu Usuluddin artinya ilmu pokok agama. Di dalam ilmu Usuluddin dibicarakan soal-soal i'tikad yang menjadi pokok bagi agama-agama, yaitu, simak baik-baik. 1. Kepercayaan, i'tikad, yang bertalian dengan ketuhanan, ilahiyat. 2. Kepercayaan yang bertalian dengan kenabian, nubuat. 3. Kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal gaib, hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. 4. Dan lain-lain soal kepercayaan. Ilmu Usuluddin kadang-kadang dinamai ilmu kalam, yakni kalam Tuhan, karena dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, di antaranya sifat kalam. Berkata ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu kalam dinamai mutakalimun atau mutakalimin. Ada juga orang menamai ilmu ini dengan ilmu tauhid, yakni ilmu keesaan Tuhan, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah tentang keesaan Tuhan. Ada juga yang menamainya dengan ilmu akaid, yakni ilmu i'tikad, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah soal-soal i'tikad, kepercayaan. Di Indonesia ada orang menamainya dengan ilmu sifat 20, karena di dalam ilmu ini dibicarakan 20 sifat yang wajib mesti ada bagi Tuhan. Pendeknya perkataan-perkataan ilmu Usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akaid, ilmu sifat 20 sama artinya, yaitu ilmu yang dibicarakan di dalamnya soal-soal i'tikad atau kepercayaan tentang ketuhanan, kenabian, dan keakhiratan. Kalau kita berbicara tentang usul pokok, sudah tentu ada yang furu, cabang. Dalam istilah keagamaan, furu, syariat, berarti soal-soal ibadat yang dikerjakan setiap hari, umpamanya sembahyang, atau sholat, puasa, zakat, naik haji, nikah, jual beli, dan lain-lain. Kesimpulannya dapat ditegaskan bahwa Usuluddin ialah i'tikad, dan furu syariat ialah ibadat-ibadat yang lahir. Dalam buku ini akan dikupas hanya yang bertalian dengan i'tikad Usuluddin. Nah sahabat channel Lubuak Carito, tunggu episode berikutnya dengan tema apa? Arti Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai dilewatkan agar kita benar-benar faham. Terima kasih, wassalam.